Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kau telah menjaga, menyertai kami, dan mengantarkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya kasih Tuhan akan selalu menyertai kami melewati satu hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan dapat kami pahami dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jangan takut, percaya Tuhan menyertai kita. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan memang bukanlah hal yang mudah. Terkadang sekalipun kita orang Kristen yang disebut sebagai orang beriman, adakah kita benar-benar menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita malah menaruh kepercayaan kita pada diri kita sendiri. Adakah kita memasrahkan segala rancangan Tuhan dalam hidup kita? Atau justru kita yang ingin Tuhan menuruti kehendak kita? Saudaraku, mari kita belajar bagaimana Nabi Elisa berserah, percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang berat. Ketika itu Israel sedang berperang melawan Aram. Berkali-kali Raja Aram berusaha untuk mengalahkan Israel. Namun berkali-kali Tuhan menyertai umat Israel. Israel lolos dari ancamannya. Seperti itu yang terjadi dalam renungan kita pada hari ini. Raja Aram secara pribadi melakukan rancangan untuk memerangi Israel. Namun Tuhan berulang kali memberitahukan kepada Nabi Elisa apa rancangan Raja Aram. Sehingga Raja Aram begitu marah dan dia menyuruh pasukannya untuk menyerang Elisa. Dan ketika itu dia mengirimkan pasukannya untuk menangkap Elisa dan Elisa dikepung oleh pasukan Aram. Mendengar itu di pagi harinya abdi Elisa ketakutan. Dia berkata kepada Nabi Elisa, "Celakalah Tuanku,
Apakah akan kita perbuat? Namun jawab Nabi Elisa dalam renungan kita di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 ini berkata, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mengapa demikian? Karena Elisa percaya Tuhanlah yang menyertai hidup umatnya. Yang dibutuhkan adalah kepercayaan dan mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, renungan kita ini juga mengingatkan kita semua bahwa tidak ada persoalan yang terlalu sulit yang tidak dapat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak ada pergumulan yang begitu berat yang tidak dapat Tuhan tolong untuk kita. Persoalan berat bagimu, tapi tidak bagi Tuhan. Pergumulan itu sulit bagimu, tapi tidak bagi Tuhan. Pergumulan itu berkata bahwa ini tidak mungkin kita selesaikan, tapi mungkin bagi Tuhan. Sebab sangat jelas firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuncinya adalah bagaimana kita mempercayakan hidup ini ke dalam rancangan tangan Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan Tuhan. Tidak ada yang mengalahkan kuasa kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berkata iya, maka semuanya akan terjadi. Ketika Tuhan berkata tidak, maka semua tidak akan terjadi menimpa hidup kita. Untuk itu, mari percaya dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Kerja dan berdoa. Doakan yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami hidup dengan tidak takut dan percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami. Untuk itu, biarlah firman ini mengajari kami di dalam pergumulan, tantangan, kesulitan hidup yang kami alami saat ini. Biarlah kami berani berkata, jangan takut, sebab Tuhan menyertai hidup umatnya. Tuhan menyertai hidup orang percaya. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kami mau percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam rancangan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Apapun yang kami rasakan pada saat ini, biarlah firman Tuhan yang selalu menguasai hati dan pikiran kami. Bapa, berkatilah saudara kami. Mereka yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan, tanamkanlah firman-Mu di hatinya. Berikan kekuatan kepada mereka. Dan berkatilah Tuhan, obat, makanan, keluarga tim medis yang menangani, supaya mereka beroleh kesembuhan daripada-Mu. Dan berkati juga saudara kami yang mungkin ada hari ini berulang tahun bersuka cita, menerima berkat Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan menambahkan umur yang panjang, berkat dan sukacita, supaya dengan bertambahnya umur yang panjang, bertambah pula lah kiranya iman mereka untuk selalu percaya kepadamu. Bapa di sorga, berkati kegiatan kami, pekerjaan kami dan hidup ini kami serahkan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.